Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mbak Eksi untuk melanjutkan pelajaran akuntansi lembaga selama 4 jam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini yang akan kita pelajari itu mengenai sistem pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan pada akuntansi pemerintahan daerah. Di sini tujuan yang akan kita capai selama pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian sistem pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari sistem pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan sistem pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Dan untuk KD-nya yaitu KD 3.1, memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Untuk KD 4.1-nya mengidentifikasi pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Nah, di sini yang dimaksud dengan sistem pembukuan tunggal adalah pencatatan transaksi hanya dilakukan dalam satu kali saja. Jenis transaksi mengakibatkan pemasukan kas akan dimasukkan dalam sisi penerimaan. Adapun transaksi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dimasukkan ke dalam sisi pengeluaran. Sistem pembukuan tunggal ini memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu untuk kelebihannya, sistem pembukuan tunggal di sini dijelaskan adalah prosesnya sangat sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Kenapa sangat sederhana? Karena kita hanya membutuhkan kolom penerimaan dan kolom pengeluaran. Untuk kelebihannya atau untuk saya ulang. Untuk sistem pembukuan tunggal di sini memiliki kelebihan dan kelemahan. Yaitu yang pertama, untuk kelebihan pembukuan tunggal adalah proses yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Karena dalam pembukuan tunggal ini kita hanya membutuhkan kolom penerimaan dan kolom pengeluaran. Kemudian di samping kelebihan, di sini untuk pembukuan tunggal juga mempunyai kelemahan, yaitu sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan. Selain itu, sistem pembukuan tunggal ini tidak mudah dalam melakukan pengontrolan keuangan. Nah, contohnya diketahui pada tanggal 7 Agustus 2010 terjadi transaksi di pemerintahan berupa pembelian laptop sebanyak 10 unit dengan harga total 70 juta. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai. Saldo awal kas sebesar 100 juta. Apabila pihak pemerintah dalam penggunaan sistem pembukuan tunggal akan dicatat sebagai berikut. Nah, jadi buku kas umumnya yang menggunakan sistem pembukuan tunggal itu tanggal 1 kita catat, yaitu saldo awal kas. Dan kita masukkan ke kolom saldo. Dan untuk tanggal 7 pembelian laptop itu kita masukkan ke dalam kolom atau kita catat di dalam kolom pengeluaran sebesar 70 juta. Sehingga saldonya yang tadi kita mempunyai saldo 100 juta karena untuk membeli laptop seharga 70 juta sehingga saldo kita hanya ada 30 juta. Nah, kemudian yang kedua ada sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan merupakan sistem pembukuan yang pencatatannya ini berpasangan.
Setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat sebanyak 2 kali. Pencatatan sistem pembukuan secara berpasangan disebut dengan jurnal. Nah, di sini dijelaskan pada sistem pembukuan berpasangan hanya meliputi kegiatan mencatat transaksi-transaksi ke dalam berbagai jurnal dan melakukan klarifikasi kode perkiraan buku besar. Di sini dalam buku besar itu yaitu pengumpulan data keuangan mentahnya. Misalkan tadi kita mempunyai bukti-bukti transaksi, nah nanti kita catat dalam jurnal yang berpasangan atau dalam jurnal umum, kemudian nanti kita akan posting ke dalam buku besar. Proses ini akan menjadi dasar untuk sistem akuntansi yang mengumpulkan dan organisir data mentah menjadi informasi yang berguna. Pada proses model ini, sisi debit berada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Di sini juga dijelaskan untuk kelebihan dan kelemahan dari sistem pembukuan berpasangan. Yang pertama, untuk kelebihan pembukuan berpasangan, di sini dijelaskan sedikit memungkinkan terjadinya kesalahan. Apabila terjadi kesalahan, maka mudah menemukan titik kesalahannya. Kemudian, selain mempunyai kelebihan, untuk pembukuan berpasangan, di sini juga mempunyai kelemahan, yaitu memerlukan waktu yang lumayan lama karena proses pengerjaannya lumayan panjang, serta rumit sehingga memerlukan SDM atau sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya. Nah, di sini ada contohnya. Tadi contohnya sama, kita pada tanggal 7 itu membeli laptop. Nah, laptop itu masuk dalam aset tetap. Jadi untuk jurnal buku jurnalnya atau untuk pembukuan berpasangannya itu tanggal 7 kita tulis untuk kode rekeningnya, kemudian nama rekeningnya itu adalah aset tetap karena laptop itu termasuk dalam aset tetap. Aset tetapnya karena kita membeli berarti aset tetap kita bertambah sehingga kita catat di sisi debitnya sebesar 70 juta. Kemudian kas kita atau uang kita akan berkurang karena kita membayar aset tersebut atau laptop tersebut. Sehingga kita akan mencatat di kolom kredit sebesar 70 juta. Nah, berikutnya siklus akuntansi pemerintahan. Berdasarkan definisi akuntansi pemerintahan daerah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, disebutkan bahwa akuntansi pemerintahan daerah merupakan suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan dari suatu organisasi. Kegiatan pencatatan dan penggolongannya adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang setiap terjadinya transaksi pada pemerintahan daerah. Kegiatan pelaporan dan penganalisisan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu. Nah, ini untuk mengecek. Kemudian, makanya tadi sudah saya jelaskan, sebelum kita mencatat kita harus mengumpulkan dulu bukti-bukti transaksinya, kemudian kita langsung catat sesuai dengan tanggal karena dalam jurnal itu harus kronologi sesuai dengan kronologinya. Nah, di sini dijelaskan juga untuk siklus akuntansi pemerintahan daerah pada umumnya meliputi langkah-langkah seperti yang digambarkan pada bagian di bawah ini. Siklus pemerintahan daerah hampir sama dengan siklus akuntansi keuangan secara umum. Terdapat perbedaan dalam penyajian laporan keuangannya saja. Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi dari perusahaan atau lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu intern perusahaan atau lembaga maupun ekstern perusahaan atau lembaga. Penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternnya harus sesuai dengan intermatisasi finansial.
atau di sini itu sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kegiatan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, IFRS memberikan kerangka informasi tentang apa saja yang termasuk di dalam laporan keuangan dan bagaimana informasi tersebut disajikan dengan tujuan agar informasi keuangan dapat dipercaya dan diandalkan. Nah, sudah saya jelaskan dari awal untuk pelajaran akuntansi atau kita membuat laporan keuangan, itu kita harus jujur dan tidak boleh ada kesalahan pencatatan karena nantinya ini akan dijadikan untuk pertimbangan pengambilan keputusan oleh pihak intern ataupun pihak eksternnya. Nah, di sini ada bagian yang tadi sudah disinggung, di sini ada bagian untuk siklus akuntansi. Perlu dilihat bahwa laporan perubahan SAL dan laporan arus kas hanya disajikan oleh perusahaan atau lembaga yang mempunyai fungsi pembedaan umum antara harta dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Setiap laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Jika dianggap perlu, diulang pula setiap halaman laporan, khususnya untuk beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama ada nama entitas atau identitas perusahaan. Kemudian cukupkan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, satuan angka yang digunakan. Nah, jadi yang penting itu entitasnya atau keterangan dari perusahaan tersebut. Nah, di sini ini ada bagian dari siklus akuntansi. Oh ya, untuk tadi maaf sebelumnya tadi kan saya menyebutkan SAL. SAL itu adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, untuk LRA itu adalah laporan realisasi anggaran. Nah, maksudnya di sini realisasi itu berarti kenyataan yang sesuai dengan rencananya. Misalkan tadi kita sudah mempunyai rencana di awal, kemudian bagaimana kenyataan yang terjadi, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, kemudian untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih, ini jika kita dalam anggaran itu mendapatkan kelebihan dari misalkan tadi kita sudah menentukan anggaran kita membeli laptop itu misalkan 80 juta. Ternyata realitasnya atau kenyataan yang ada kita membeli laptop hanya seharga 70 juta. Berarti nanti akan timbul laporan perubahan saldo anggaran lebih karena kita memiliki kelebihan sebesar 10 juta dari pembelian laptop yang sudah dianggarkan tadinya 80 juta. Nah, kemudian ada laporan arus kas. Nah, kita harus mempunyai laporan arus kas karena di situ nanti akan diketahui berapa sih kas yang masuk, berapa sih jumlah kas yang keluar dalam satu periode akuntansi tersebut. Nah, kembali kita akan melihat bagiannya. Di sini di bagian yang pertama dari bagian itu ada bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksi itu kita akan kita akan susun menjadi, kita pisahkan atau kita identitaskan bukti-bukti transaksi itu, kita pisahkan antara penjualan dan misalkan ada penjualan, kemudian misalkan ada pembelian barang, kemudian misalkan ada penerimaan dari mana, kita pengeluarannya untuk apa saja, kita identifikasi. Dan bukti-bukti tersebut kita catat dalam buku jurnal. Setelah kita catat dalam buku jurnal, kita posting ke buku besar. Dan setelah kita posting ke buku besar, kita akan susun neraca saldo. Nah, ingat, sebelum kita menyusun neraca saldo, kita harus membuat penyesuaian. Nanti setelah kita membuat penyesuaian, kita akan membuat jurnal penutup. Setelah membuat jurnal penutup, kita bisa langsung membuat laporan keuangannya. Atau bisa juga
Setelah kita membuat neraca saldo, kita bisa langsung membuat kita langsung bisa membuat laporan keuangannya. Baru nanti kita susun menjadi jurnal penutup. Setelah membuat jurnal penutup, kita akan menentukan neraca saldo setelah penutupan. Itu. Ada juga beberapa buku yang menyebutkan kita dari bukti transaksi itu kita catat di jurnal umum, kemudian kita posting ke buku besar, kemudian kita menyusun neraca. Setelah menyusun neraca, kita membuat penyesuaian. Dan nanti dari penyesuaian itu kita bisa langsung membuat laporan keuangan tanpa ditutup. Tapi ada juga buku yang kita harus menutup dulu baru membuat laporan keuangan. Seperti itu. Jadi nanti tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaannya. Misalkan kita untuk latihan soal ya kita baca dengan baik. Kita menggunakan siklus akuntansi yang mana? Apakah yang harus membuat jurnal penutup dulu baru laporan atau membuat laporan dulu baru jurnal penutup? Nah, di sini dirangkum sistem pembukuan tunggal atau tata buku, yaitu sistem pencatatan akuntansi di mana hanya akan dicatat satu kali pada setiap kejadian transaksi akuntansi. Berdasarkan sistem pembukuan tunggal, pencatatan akuntansi pada transaksi yang berdampak pada bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan. Kemudian transaksi yang berdampak pada berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Pada pemerintahan daerah, bentuk penataan ini dipraktikkan dengan menggunakan buku kas umum yang disebut dengan BKU. Nah, kemudian untuk sistem pencatatan berpasangan atau double entry sering disebut juga dengan buku berpasangan atau pembukuan ganda. Pada sistem ini, setiap transaksi akuntansi akan dicatat 2 kali. Hal ini berarti ada 2 rekening atau dua akun pada setiap transaksi yang akan dipengaruhi. Debit dan kredit merupakan istilah yang sering akan ada pada sistem pembukuan ini. Jadi, kalau tunggal kita hanya ada penerimaan dan pengeluaran. Tapi untuk yang berpasangan itu harus balance antara debit dan kredit. Jadi kita setiap transaksi mencatat 2 akun. Itu. Oke, minggu itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian belajar. Jadi misalkan ada yang belum bergabung di sini, nanti silakan bergabung atau untuk bisa melihat di YouTube-nya. Oke, terima kasih. Selamat belajar di rumah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.